Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Huf, Lin Tian menghela nafas dengan wajah berat. Benar saja yang dia pikirkan bahwa, energi di bumi sangatlah tipis, dan itu jauh berbeda dengan yang ada di dunianya. Meskipun dia telah mencoba menelan pil, tapi karena tipisnya energi di bumi, ini membuat pil itu kehilangan fungsinya sendiri, dan Lin Tian hanya dapat mencari jalan lain untuk mengembalikan kekuatannya sendiri. Kalau begini caranya, berapa lama aku akan berada di dunia ini? Pikir Lin Tian dengan wajah berat. Dia agak menyesal, karena telah melewati lubang hitam itu. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyesal karena semua ini sudah terjadi. Dia berdiri dari tempat tidurnya, lalu berjalan menuju lantai bawah rumah itu. Ada rasa kagum saat Lin Tian melihat benda-benda yang ada di rumah itu, meskipun dia sudah mengetahui dari saat dia membaca pikiran Fu Yuan tadi. Ternyata di dunia ini ada alat yang dapat menentukan waktu dengan mudah, ucap Lin Tian dengan kagum. Dia terus masuk ke dalam ruangan buku yang dikatakan oleh Fu Yuan tadi, dan setelah sampai di dalam ruangan buku tersebut, Lin Tian melihat banyak buku di dalam ruangan buku ini. Tanpa pikir panjang lagi, Lin Tian mulai mencoba menggunakan sedikit energi jiwanya yang belum pulih, itu untuk membaca semua buku di dalam sana. Memang tidak butuh waktu lama bagi Lin Tian untuk menyelesaikannya, dan kemudian membuka matanya. Perasaan kagum terlihat jelas di mata Lin Tian. Meskipun ada perang di planet ini, tapi itu masih termasuk damai, dan itu tidak seperti yang terjadi di dunia tempat dia berada. Lalu setiap negara memiliki hukum tersendiri untuk mengatasi setiap pelanggaran yang terjadi, dan juga baju yang dipakai Lin Tian sekarang bagi manusia bumi, itu adalah baju kuno yang hanya dipakai waktu beberapa ribu tahun yang lalu. Bumi ini memang menarik, akan tetapi, aku belum menempati janjiku kepada Su'er, dan aku juga belum bertemu dengan orang tuaku, desah Lin Tian dengan berat. Dia sekarang berpikir dengan sangat keras, kapan dia dapat kembali ke dunia dewa dengan energi yang tipis dari dunia ini. Dia hanya bisa menanyakan hal itu nanti kepada Fu Yuan setelah dia kembali. Lin Tian menghabiskan waktu di rumah ini, dengan cara terus mencoba mempelajari semua buku yang ada di sana. Jika ada yang melihat Lin Tian seperti sekarang, kemungkinan mereka akan kaget karena melihat betapa mudahnya Lin Tian belajar. Cerita berpindah. Direktur, sekarang beberapa perusahaan telah berhenti bekerja sama dengan kita, itu karena perusahaan keluarga Zhou menekan kita, ucap manajer perusahaan yang berbicara kepada Fu Yuan. Fu Yuan merasa cukup pusing dengan keadaan perusahaannya sekarang. Dari apa yang terjadi saat ini, dia tahu semua ini akibat ulah dari pewaris keluarga Zhou, yaitu Tuan Muda Zhou Lian. Dia melihat kecantikan dari dirinya, dan juga ingin menidurinya. Tentu saja Fu Yuan menolak dengan keras, dan menamparkan Tuan Muda itu dengan sangat keras. Sejak saat itulah, Tuan Muda tersebut terus memikirkan cara agar Fu Yuan dapat menyerah, lalu berlutut untuk meminta bantuan terhadap keluarga Zhou. Pergilah, besok kita akan mengurusnya, desah Fu Yuan. Selama ini dia membangun perusahaan, itu agar bisa membuktikan kepada orang tuanya kalau dia bisa hidup mandiri, dan bisa memimpin sebuah perusahaan meskipun dia seorang wanita. Setelah menjelang sore dengan wajah berat, Fu Yuan pun pulang dari kantornya. Di saat dia sampai di rumah, dia langsung masuk dan membiarkan mobilnya terparkir di depan rumahnya itu. Aku kembali, ucap Fu Yuan. Oh, kamu sudah kembali. Mari makan dulu, aku sudah menyiapkan beberapa makanan untukmu, ucap Lin Tian yang baru selesai mencoba memasak, dan menggunakan alat dapur yang berasal dari Burni. Fu Yuan yang melihat meja makan penuh dengan makanan menadi kaget,
lalu dia berjalan ke meja makan, sambil mencium bau makanan yang sangat enak dari makanan yang ada di meja itu. "Ini, apakah ini kamu yang memasaknya?" tanya Fu Yuan. "Iya dong, cobalah, ini adalah pertama kalinya aku masak menggunakan alat-alat seperti ini," jawab Lin Tian sambil memegang spatula di tangan kanannya. Pertama kalinya, ucap Fu Yuan dengan bingung. Dia dapat melihat kalau masakan Lin Tian hampir terlihat seperti masakan restoran, tapi pria ini mengatakan kalau dia baru pertama kali memasak seperti ini. "Benar sekali, aku belajar dari buku masak yang ada di meja dan ruangan buku," balas Lin Tian dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Fu Yuan tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya dapat menggelengkan kepalanya, setelah dia mendengar perkataan Lin Tian. Lalu, dia mencoba untuk mencicipi sayur sop yang dibuat Lin Tian dengan sendok yang ada di meja. "Wah, enak sekali," ucap Fu Yuan dengan wajah tidak percaya. Masakan sayur sop ini adalah yang terenak yang pernah dia rasakan, dan bahkan bisa dibilang lebih enak dari yang pernah dia makan di restoran. "Ayo, cobalah makan ini untuk rasa terima kasihku, tapi aku telah menggunakan bahan dapurmu, hehehe," ucap Lin Tian dengan agak malu. Fu Yuan segera duduk, dan memakan makanan yang telah dibuat Lin Tian dengan lahap. Namun entah kenapa, di saat dia mencoba masakan Lin Tian ini, tubuhnya terasa bugar kembali, dan rasa lelahnya juga menghilang. Lin Tian juga duduk, dan mencoba memakan masakan yang dia buat ini. Setelah selesai makan, wajah Fu Yuan terlihat sangat puas, dan dia juga tidak merasa lelah lagi. "Lin Tian, dari mana kamu berasal? Kenapa kamu bisa jatuh di halaman rumahku?" tanya Fu Yuan kepada Lin Tian dengan serius. "Oh, kalau aku katakan aku berasal dari dunia lain, apa kamu percaya?" jawab Lin Tian. Fu Yuan tidak menjawab, dan wajahnya masih tetap fokus kepada Lin Tian. Sebenarnya, dia tentu saja tidak percaya dengan Lin Tian. Tetapi ketika melihat wajah serius Lin Tian, dia akhirnya mengangguk. "Lalu, kenapa kamu bisa muncul di sini?" tanya Fu Yuan. Lin Tian meminta Fu Yuan untuk berjanji, sebelum dia mengatakan apa yang terjadi pada dirinya. Dia membuat Fu Yuan berjanji, untuk tidak mengatakan apapun yang dia katakan kepada orang lain. "Aku berjanji, aku tidak akan mengatakan apapun kepada orang lain," ucap Fu Yuan dengan nada serius. Lin Tian mengangguk, lalu dia mulai menceritakan apa yang terjadi padanya. Dunia tempat dia berada, itu adalah tempat lara kultivator atau seniman bela diri hidup. Di sana, itu hanya memiliki satu hukum, yaitu yang lemah akan mati, dan yang kuat akan tetap hidup. Tentu saja Lin Tian tidak menjelaskan tentang dunia dewa, dan dia hanya menjelaskan beberapa hal tentang dunia biru kepada Fu Yuan. Cerita itu saja, ini sudah membuat Fu Yuan merasa tidak percaya dengan apa yang Lin Tian katakan. "Baiklah, begini saja. Kamu lihat ke dinding itu, aku akan membuat lubang hanya dengan kerikil ini," ucap Lin Tian sambil mengambil batu kecil di dalam pot bunga. Fu Yuan memperhatikan batu kecil di tangan Lin Tian, dan di saat Lin Tian menjentikkan batu kecil itu ke dinding rumahnya, batu tersebut langsung tembus dan membuat Fu Yuan hampir melompat karena ketakutan. Hingga pada akhirnya setelah Lin Tian memperlihatkan kekuatannya, Fu Yuan percaya dengan apa yang Lin Tian katakan. Meskipun saat ini dirinya masih terkejut dengan hal yang dia lihat barusan. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Fu Yuan. "Aku akan memulihkan energi secara perlahan saja," jawab Lin Tian dengan wajah berat. "Oh, butuh berapa lama melakukan hal itu?" tanya Fu Yuan. Dari cerita Lin Tian untuk menyembuhkan energinya di bumi, ini terdengar sangatlah sulit. "Mungkin 50 tahun, atau 100 tahun paling lama," jawab Lin Tian setelah berpikir cukup lama,
karena dia mencoba untuk memprediksi jika dia menyerap energi bumi. Apa? 100 tahun? Bagaimana bisa kamu masih hidup selama itu? Tanya Fu Yuan. Apakah aku tidak bilang, kalau di tempat aku tinggal, 100 tahun itu tidak berarti apa-apa di duniaku, balas Lin Tian kepada Fu Yuan. Jantung Fu Yuan berdetak kencang setelah mendengar hal itu. Lalu dia berpikir, kalau begitu bukankah pria ini abadi? Pikir Fu Yuan. Memang benar, dia telah mendengar hal itu tadi dari Lin Tian, tapi dia masih saja terkejut dan tidak percaya dengan adanya orang yang hidup selama lebih dari 200 tahun. Kamu tidak usah terlalu berpikir tentang diriku. Oh iya, kelihatannya kamu sedang mendapatkan masalah di perusahaanmu. Bagaimana jika aku membantumu? Ucap Lin Tian kepada wanita itu. Mendengar hal itu, Fu Yuan menjadi lebih kaget lagi, tapi dia masih tidak percaya dengan kemampuan Lin Tian. Jika benar dia berasal dari dunia lain, itu berarti bukankah dia tidak akan mengerti tentang aturan dan cara berbisnis di dunia ini? Pikir Fu Yuan. Kamu tenang saja, aku bisa membantumu jika kamu percaya padaku. Aku berjanji kepadamu, selama aku di bumi, keluargamu tidak akan pernah mengalami hal buruk, dan juga mengalami kemiskinan, ucap Lin Tian dengan nada serius. Fu Yuan mengangguk, setelah dia melihat betapa percaya dirinya Lin Tian. Lalu dia mengeluarkan laptopnya, dan memperlihatkan masalah yang terjadi di perusahaan kepada Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu sudah mengerti, dan sedikit memberi solusi dengan apa yang harus dia lakukan. Fu Yuan yang mendengar solusi Lin Tian menjadi kaget, dan dia merasa kalau Lin Tian lebih hebat dari dirinya. Seperti yang diharapkan dari orang yang hidup abadi, pikir Fu Yuan di hatinya. Dia sudah mulai menganggap Lin Tian sebagai makhluk abadi. Nah, kalau masalahmu dengan keluarga Zhou, biar aku saja yang mengatasinya. Besok aku akan pergi, dan mencoba berbicara dengan pemilik rumahnya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tapi jangan melakukan hal yang melanggar hukum ya, ucap Fu Yuan mengingatkan Lin Tian. Kamu tenang saja, aku tidak akan melakukan hal seperti itu, balas Lin Tian dengan tersenyum. Fu Yuan mengangguk, dan sekarang dia telah mendapat solusi yang bagus untuk mengatasi masalah di perusahaannya. Ting nong, ting nong. Bunyi suara bel di rumahnya, itu pertanda adanya tamu yang berkunjung, dan itu membuat Fu Yuan sedikit kaget. Dia merasa penasaran, siapakah orang yang sore-sore begini datang untuk mengunjunginya. Dia pun bergegas menuju pintu, dan kemudian membuka pintu tersebut. Di saat dia membuka pintu rumahnya, dia melihat seorang pria muda dengan wajah tersenyum ke arahnya. Di belakang pria itu, banyak orang dengan pakaian jas hitam. Zhou Lian, apa yang kamu inginkan? Ucap Fu Yuan dengan marah, sambil melihat pemuda di depan pintu rumahnya itu. Hehehe, Nona Fu, kita bertemu lagi. Kamu tenang saja, kali ini aku akan memaksamu berlutut di depanku, ucap pria bernama Zhou Lian itu. Mendengar itu, Fu Yuan merasakan hal buruk akan terjadi. Lalu dia mencoba menutup pintu rumahnya lagi, tapi ditahan oleh pria besar berpakaian jas hitam. Kamu, seru Fu Yuan dengan sangat marah, dan dadanya terlihat naik turun. Dia dapat merasakan kalau pria ini sangatlah kuat, dan bahkan saat dia mencoba mendorong pintunya pun, itu tidak bergerak sedikit pun. Hahaha, orang-orang ini adalah seorang seniman bela diri, jadi mereka sangatlah kuat. Patuhlah untuk melayaniku malam ini, dan aku akan membantumu untuk menjadi wanita paling sukses di dunia ini, ucap Zhou Lian. Cih, jangan bermimpi, teriak Fu Yuan dengan marah. Cih, wanita yang sok jual mahal, ucap pria berbadan besar itu sambil ingin menangkap Fu Yuan. Wush, cerot, tetapi sebuah garpu melesat terbang, dan menusuk tangan pria besar itu.
Dan segera, ini membuat pria besar itu menjerit kesakitan, di saat mereka melihat tangannya ditembus oleh sebuah garpu. Jika kalian pergi, aku akan memaafkan kalian. Tetapi jika tidak, mungkin kalian akan kehilangan beberapa anggota badan. Ucap Lin Tian dari dalam rumah, sambil berjalan ke dekat Fu Yuan dengan tenang. Melihat pemuda yang sangat tampan muncul di depannya, Zhou Lian terlihat sangat terkejut. Tetapi dia langsung berteriak dengan marah kepada Lin Tian. "Siapa kamu? Berani sekali kamu mencampuri urusan keluargaku," ucap Zhou Lian. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya membantu Fu Yuan dan bertanya kepada wanita itu. "Apakah kamu tidak apa-apa?" tanya Lin Tian. Fu Yuan menggelengkan kepalanya, itu pertanda kalau dia baik-baik saja. Lin Tian mengangguk, lalu kembali menatap orang-orang yang berada di luar rumah. Itu garpuku, kenapa bisa menancap di tanganmu?" ucap Lin Tian. Lalu dia sedikit menggerakkan tangannya, dan garpu yang menancap di tangan pria besar itu copot, lalu kembali ke tangan Lin Tian. Pria itu pun berteriak kesakitan, saat garpu tersebut dicabut dari tangannya. Zhou Lian yang melihat itu tahu bahwa, kalau Lin Tian juga seorang seniman bela diri juga. "Oh, ternyata kamu juga seorang seniman bela diri juga ya. Aku adalah Zhou Lian dari keluarga Zhou, aku harap kamu tidak ikut campur dengan urusanku," ucapnya sambil menatap Lin Tian. Meskipun dia tahu kalau Lin Tian seorang seniman bela diri juga, tapi di dalam keluarga Zhou-nya ini, dia memiliki seorang Grandmaster seniman bela diri yang sangat kuat. "Oh, seniman bela diri. Apakah orang itu juga sangat kuat?" ucap Lin Tian dengan wajah aneh. "Tentu saja, karena dia adalah kakekku. Kakekku dapat dengan mudah menggerakkan semua benda seperti yang kamu lakukan, dan bahkan dia dengan mudah menggerakkan banyak senjata hanya dengan sekali gerakan saja," balas Zhou Lian dengan wajah bangga. "Wow, kalau begitu, ini akan menjadi sedikit menarik. Karena kalian tidak ingin kembali dengan baik-baik, maka aku akan sedikit memberi kalian pelajaran," ucap Lin Tian. Dia menghilang dari belakang Fu Yuan, dan kemudian memukul semua orang yang di bawah Zhou Lian dengan cepat. Buk 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 buk. Setelah dipukuli, hampir semuanya tidak lagi memiliki wajah sangar dan juga tegas. Sekarang wajah mereka terlihat sangat buruk, dan bahkan gigi mereka semuanya copot akibat pukulan Lin Tian. Mereka terlalu lemah," desah Lin Tian. Padahal, dia telah menahan hampir semua kekuatan fisiknya, dan dia bahkan hanya menggunakan satu jari untuk memukul semua orang itu. Kamu apa? Kamu juga harus diberi sedikit pelajaran," ucap Lin Tian. Dia segera mengayunkan sedikit tangannya, dan hembusan angin segera menamparkan wajah Zhou Lian dengan keras, dan itu membuat seluruh giginya rontok tak tersisa. "Cepat sana katakan kepada ayah atau kakekmu, kalau besok aku akan datang untuk berbicara kepada mereka," ucap Lin Tian dengan rare senyum. Lalu, dia dan Fu Yuan masuk dan menutup pintu rumahnya. Sedangkan Zhou Lian dibawa oleh dua pengawalnya yang sengaja tidak dilukai oleh Lin Tian, itu agar dia bisa membawa kembali semua orang yang terluka, dan itu termasuk tuan muda mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.